Percaya bahwa hari ini kita akan dikenyangkan pulang dari tempat ini. Saudara, bukan hanya sekedar datang tanpa pulang dapat sesuatu, tapi saudara pulang keluar dari tempat ini, saudara akan jadi wanita duta-dutanya Tuhan yang siap bukan hanya mikiri masalah-masalah, tapi hidup jadi berkat di tengah masalah. Amin. Makanya perlu kekuatan untuk kita bisa menari di atas masalah. Saudara kepingin jadi berkat waktu saudara ngalami masalah, tapi hidupmu cuman mikiri nasib, mikiri keadaan gimana ya dunia ini, usaha, suami. Saudara cuman mikiri itu. Kira-kira saudara bisa jadi berkat enggak? Justru waktu kita menari di atas masalah, maka hidup kita ini akan jadi berkat. Kita lihat ya tadi ya semua kesaksian ya, apa yang dialami ibu-ibu di sini itu juga enggak mudah ya. Jujur kalau secara akal saya dulu di awal-awal proses juga kepingin menyerah, kepingin ambil jalan hidup sesuai dengan apa yang menurut saya bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, tapi hasil semuanya orang bilang gini, Bu Eli mungkin dari dulu itu sudah pasrah sama Tuhan, enggak punya ide untuk melanggar firman Tuhan. Oh, siapa bilang, saya juga preman. Semua ini sudah saya praktekkan saudara, tapi begitu hasilnya nihil, malah parah, baru saya angkat tangan sama Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini yang sudah mulai awal-awal kena petir, jangan ditiru ini ya, yang mulai awal kesambar petir, suaminya kena petir, jangan ambil cara ini semua sia-sia. Itu tadi loh 4B itu sudah praktek sudah, kalau itu praktek nanti hasilnya seperti Bu Hillary, seperti kesaksian-kesaksian yang lain, nanti akan muncul ada Ibu Eli yang luar biasa. Amin, amin ya. Kalau sekarang kan semuanya konseling saya, ya, renungan saya, khotbah saya. Nanti sebentar lagi pengerjanya Victor ini militan semua nanti ya. Tapi siap diproses loh ya. Nah itu nggak mau biasanya, nggak mau Bu Gem, nggak mau. Yuk kita lihat hari ini, yuk hidup ini harus semangat saudara. Seperti khotbah Pak Peter tadi ya. Yuk lihat dulu. Kita baca di Ayub 14 ayat 1 sampai 2 ya. Sebenarnya hidup manusia itu kayak apa sih? Hari ini percayalah, tipnya gini, kalau saudara bisa menari di atas masalah, maka iblis yang gemetar. Bisa diiringi musik, saya cuma 30 menit ya. Dan kalau saudara hari ini yang gemetar, maka iblis yang akan tertawa. Lihat ya, setiap anak Tuhan kalau sudah kena petir, kena badai, mulai hidupnya panik, iblis itu di atas ketawa gini, kik 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 kik. Katanya orang Kristen jadi pengerja, katam baca perjanjian lama, perjanjian baru 10 kali. Begitu kena badai, dia sudah hari ini stres, depresi. Dia lebih percaya kepadaku daripada Tuhan yang dia sembah. Tangkap saudara. Jadi saudara hari ini kalau saudara bisa menari di atas masalah, saudara sedang membuat iblis yang gemetar. Tapi berapa banyak kita dibuat iblis gemetar? Kita yang gemetar, katanya dengar firman, khotbah, YouTube, semua sudah dimakan, termasuk renungan firman, semuanya dibaca. Tapi waktu praktek, dihadapkan kenyataan yang tambah parah. Saudara bukannya berdiri di atas masalah, saudara ngumpet di balik masalah. Saudara cuma nangis, saudara cuma bilang, Tuhan, gimana nasibku? Gimana masa depanku? Gimana kondisi keuanganku? Saudara lupa janji Tuhan.
Tuhan selalu berkata, nak, masa depanmu itu ada di tanganku, sudah pasti aman karena aku yang berjanji. Kalau dunia janji kok kamu bisa cepet percaya sih? Sampai investasi yang bodong-bodong ya percaya, akhirnya bangkrut. Tapi kalau janjiku, kok kamu mulai ragukan? Yuk kita baca Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya, dan hidupnya hanya penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap, tidak dapat bertahan. Hidup saudara dan saya ini semua lahirnya dari perempuan, tidak ada ya yang lahir dari laki-laki ya. Kita semua hari ini saudara perlu tahu singkat. Ada yang hari ini ketawa 1 jam lagi bisa pastikan tidak hidupmu masih hidup enggak? Enggak ada yang tahu. Hidup itu berkata penuh kegelisahan. Sepertinya hari ini saudara bisa ketawa-ketawa, sukses. Tapi siapa yang tahu besok saudara masih hidup? Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Ada banyak orang yang bilang kekayaannya nggak habis 7 turunan. Habis itu bahkan masih minus. Nggak ada orang yang tahu saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita perlu hari ini menari di atas masalah. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadaku. Kalaupun ada kejatuhan hari ini, engkau kena petir rumah tangga, ekonomi, mungkin engkau tiba-tiba divonis kanker. Apakah Tuhan tidak turut bekerja di hari esokmu? Kalau Dia berjanji menetapkan langkah-langkah orang, berarti Dia sudah tahu setahun ke depan, 1 bulan ke depan, 10 hari ke depan, Dia tetap Tuhan yang baik, yang menetapkan langkah hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita baca berikutnya. Buka Mazmur 39. Jadi hari ini ndak usah ngerenungi masalah. Sudah hidupmu singkat. Apa yang saudara berikan di waktu yang singkat ini, berkaryalah buat Tuhan. Justru di saat saudara terpuruk hari ini, Tuhan punya rencana hidupmu jadi berkat di balik masalah. Amin. Yuk kita baca berikutnya Mazmur 39 ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Manusia itu cuman bayangan. Hari ini bisa hidup, 1 jam belum tahu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia. Jujur, saudara hidup hari ini yang dipeributkan sia-sia ndak? Uang, suami kok belum pulang, cintanya kok sudah berubah, penghasilanku Tuhan cuman itu nilainya fana. Saudara pikir hal-hal yang sia-sia itu nilainya ada kekekalan enggak? Saudara jujur, saudara pusing, depresi, ayo koreksi. Enggak ada orang yang hari ini stres mikir gini, aduh aku ini kok enggak bisa jadi orang benar ya. Aku ini kok buah-buah rohku kok ya bantat toh Tuhan. Aku ini kok enggak punya waktu toh Tuhan buat hidupku ini jadi berkat. Mau kesaksian, mau hidup tolong orang yang hari ini supaya yang lemah kuat. Enggak ada loh. Saudara jujur, hidup depresi, stres, itu yang dipeributkan apa? Nilainya cuman sia-sia. Fana. Kenapa kita hari ini gak jadi anak Tuhan yang bingung dengan punya nilai yang kekal? Minum obat tidur, mau bunuh diri karena suami gak cinta lagi, Bu Eli.
karena usahaku bangkrut. Saudara lupa, di balik hari ini suamimu yang berubah, usahamu yang bangkrut, Tuhan itu tetap menetapkan hari esok atas keuangan, rumah tangga, keadaan masa depanmu. Selalu Dia beri yang terbaik. Amin. Itu tadi loh, lihat ya berikutnya. Dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Bingung uang, buka mata uang, buka mata yang dipikiri rekening koran, tabunganku tiap tahun susut. Hari ini pastikan yuk, saudara ngalami keadaan apapun hari ini, kita harus berdiri di akhir zaman ini, bisa menari di atas masalah. Amin. Kenapa? Karena masalah itu semua nilainya cuman sia-sia. Bahkan yang saudara timbun dengan semua harta, kekayaan, kesuksesan itu, saudara tidak akan tahu siapa yang meraupnya nanti. Daripada seperti itu, yuk kita buka di Mazmur 103 ya. Saya berusaha rangkum supaya ketika saudara keluar dari tempat ini, pola pikir saudara berubah. Mulai inget, iya ya, kalau stres karena uang, katanya Bu Eli sia-sia. Besok aku mati ya ndak tahu. 2 jam aku masih hidup. Ada loh seorang ibu yang nangis-nangis tengah malam bangun di saya jam 12 saudara. Saya pikir kenapa ya jam 12 malam. Ternyata dia nangis. Dia bilang, Bu Eli, saya stres, depresi. Kenapa? Saya mikiri anak saya 10 tahun lagi. Gimana Bu Eli? Aduh Bu, 10 tahun kamu ngerepoti saya yang lagi tidur enak. Hanya gara-gara 10 tahun, gara-gara kamu aku ndak tidur jam 12 malam. Konyol ya. Miss call, saya bilang gini, ini pasti orang mau bunuh diri Tuhan. Kasihan Tuhan, kalau enggak saya tolong. Nanti kalau bunuh diri saya rasa bersalah. Ya, karena pernah satu kejadian. Ini seorang ibu yang benar-benar depresi saudara. Waktu itu dia sudah berulang kali saya konselingi ya. Tapi karena enggak bisa move on ya, terakhir dia agak move on. Dan tiba-tiba setelah malam itu, waktu dia kalau sudah stres tingkat tinggi dia cari saya. Tapi malam itu ketika saya lagi ada pelayanan, ibu ini WhatsApp saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya butuh mau telepon ibu. Saya bilang, Bu tunggu ya, saya masih ada kegiatan, nanti saya telepon. Tiba-tiba ketika pulang pelayanan, saya itu agak terlambat berapa waktu. Tiba-tiba tengah malam saya tanya, aduh iya saya lupa telepon ibu ini. Dan segera saya WhatsApp, ternyata yang bales adalah adiknya. Maaf Cece, saya sudah meninggal, pulang ke rumah Bapak. Itu buat hati saya. Tapi dia sakit karena jantung katanya, serangan mendadak. Lihat ya, orang kalau stres, saudara tahu saya sering memperagakan kan. Saya dulu ada di area itu. Kalau saudara mulai hidup saudara tiap pagi buka mata sudah gini, putus loh saudara, benar putus lama-lama. Ya, jangan mencobai Tuhan Allah. Alangkah jauh lebih baiknya hari ini kalau dengar berita buruk jangan gitu saudara ya. Kalau putus jangan nyalain Tuhan ya. Sudah berpindah. Saudara mulai sekarang ada tip menari di tengah masalah. Dengar buruk, suamimu galak. Haleluya, puji Tuhan. Itu tadi loh Pak Peter bilang suami yang luar biasa, limited edition, tidak ada tandingannya, milikmu satu-satunya, jangan digadaikan ya, jangan ditukar tambah. Itu suami kalau cari lagi yang tipe gini, oh tidak ada, sudah tidak ada. Itu satu-satunya dikirim dari surga turun buat ibu-ibu ini. Jadi kalau cari lagi tidak ada. Lebih baik kalau dia lagi marah-marah, lagi sakiti hati ibu-ibu, lebih baik sekarang haleluya puji Tuhan punya suami limited edition
edisi khusus. Yuk kita baca Mazmur 103 ayat 2-3 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apa yang saudara dapat dari firman ini? Saya kalau ingat suami saya yang jengkelkan ini, saya cuman ingat ini. Duh, daripada ingat mukanya Pak Nyoto, nggak bisa makan bakso, biar makan steak. Kalau ingat wajah, ting, wajahnya Pak Nyoto timbul itu steak, langsung nggak enak saudara. Nggak bisa telan, perut kembung, sebah. Langsung ingat wajah itu langsung, aduh Tuhan. Tapi waktu ayat ini terjadi, Tuhan tuh seperti kasih tahu gini, Eli, buat apa kamu ingat masalahmu terus? Kamu daripada ingat wajah orang yang nyakiti kamu, lebih baik ini loh, pujilah Tuhan, puji aku. Hai jiwaku, ingat kebaikanku aja. Ingat, aku sudah ampuni kamu, kamu juga harus ampuni suamimu. Ingat kesembuhan. Jangan diingat-ingat hutangmu, jangan diingat-ingat kankermu, nanti malah stadiumnya naik. Hari ini yang diingat cuma satu, kebaikan Tuhan. Ingat di mana Tuhan itu sudah menyembuhkan, ngampuni saudara, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita tidak ada kebaikan Tuhan, tidak ada pengampunan, tidak ada kesembuhan, kita semua ini tidak selamat saudara. Mau berbuat baik kayak apapun, kita ini arahnya semua ke maut. Tapi kalau kita ingat Tuhan itu loh, aduh baiknya Tuhan itu sudah tidak terbatas. Walaupun engkau diizinkan keadaanmu hancur-hancuran, Dia itu tetap Tuhan yang baik. Pikiran saudara ketika jatuh dalam berbagai pencobaan, hidupmu apes, sial, bangkrut. Tapi tadi Pak Peter bilang apa? Waktu kita jatuh dalam berbagai-bagai masalah, Tuhan itu sedang mengirimkan kebahagiaan buat saudara dan saya untuk nikmati. Jadi perlu sedih? Tidak perlu. Sudahlah Tuhan, kalau engkau Tuhan yang baik, apa sih yang gak bisa Tuhan pulihkan buat suami-suami yang parah? Apa sih yang gak bisa Tuhan pulihkan buat keadaanku, sakitku yang hari ini dokter sudah angkat tangan? Aku juga sudah tenang kalau sewaktu-waktu visa hidupku habis. Aku tahu Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosaku, sehingga aku gak takut lagi untuk ketemu Kristus. Amin. Yuk kita lihat 3 hal, setelah itu kita selesai ya. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Menari di tengah masalah itu apa? 1 Petrus 1 ayat 3-7. Hari ini saya ajari 3 hal. Kenapa kita hari ini harus menari di tengah masalah? Kita baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang karena rahmat-Nya yang besar, kita semua sudah terima anugerah yang terbesar, yaitu Ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa saudara? Separuh pengharapan, penuh pengharapan. Yang kedua, lihat ya, 4, untuk
menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu loh nilai kekal. Makanya kalau masalah itu cuman fana, sia-sia. Tapi kalau kita hari ini bisa menari di tengah masalah, iblis mau datang dengan bukti. Suamimu nih, hutangmu nih, hancur, madesu. Oh, saudara tahu janji Tuhan, kita sudah dijamin sesuatu yang punya nilai kekal, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Kita akan menikmati sesuatu yang kekal, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga. Amin. Yang berikutnya 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara saudara dan saya hari ini kita lagi menantikan apa, saudara? Bukan kebinasaan, tapi kita ini semua yang ikut Yesus pikul salib, sangkal diri, lagi menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Buka PowerPoint saya 3 hal. Ini alasan yang membuat kita harus menari. Tidak usah lihat keadaan di dunia. Sudah mau keadaan seperti apapun bisa dibuka 3 PowerPoint-nya. Menari di atas masalah ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua yaitu hidup yang menerima bagian yang tidak dapat binasa, cemar dan layu, yang tersimpan di surga. Yang ketiga yang membuat kita hari ini tidak perlu ikut-ikutan dunia. Dunia boleh pusing 7 keliling. Dunia ini boleh panik. Sebagai anak Tuhan kita tidak akan pernah panik. Walaupun hari ini bensin naik, kebutuhan naik, semua naik, percayalah kita punya Tuhan yang akan memelihara saudara dengan kekuatannya. Kalau saudara baca firman itu buat saudara itu berkata, iya ini suaranya Tuhan. Gak boleh kita nangis. Di atas masalah kita gak boleh lagi, saudara. Kalau saudara menangis di atas masalah, saudara gak ngerti. Tuhan sudah bilang hidupmu ini loh nak, penuh pengharapan. Hidupmu ini loh sudah aku sediakan punya nilai yang kekal, yang tidak akan tercemar, sudah tersimpan di surga. Bahkan aku izinkan lewati masa-masa sukar, semua krisis, semua goncangan sedang menimpa seluruh dunia. Tapi aku berjanji memelihara setiap kehidupan anak-anakku dengan kekuatanku, gak mungkin hancur. Amin. Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana yang hidup penuh pengharapan? Buka dulu di Yeremia 17 ayat 13-14. Supaya saudara tahu, Tuhan hari ini aku gak mau nangis lagi. Walaupun apapun keadaan boleh tambah buruk, aku tidak akan pernah nangis. Aku hari ini mau menari, mau ketawa-ketawa. Biarin orang bilang stres, depresi. Yang penting aku tahu bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Yeremia 17 ayat 13-14. Ya, pengharapan Israel, ya. Tuhan semua orang,
Yang meninggalkan engkau akan menjadi malu ya. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Selama engkau nempel sama Tuhan, kau tidak akan pernah dipermalukan. Percayalah itu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Pengharapan saudara penuh pengharapan. Kenapa? Karena kita berharap kepada sumber air yang hidup. Amin. Amin. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Ayat 17. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Yuk buka PowerPoint-nya. Bagaimana hidup yang penuh pengharapan sama air hidup. Kita hari ini sudahlah, hidupmu seperti apapun, mungkin hari ini kau gak punya dasar untuk berharap. Jangan berhenti berharap sama sumber air hidup ini loh. Kalau kita tahu Yesus itu juru penyembuh, penyelamat, perlindungan pada saat malapetaka, jangan putus pengharapanmu. Menari di tengah masalah karena engkau punya pengharapan sama sumber air hidup. Kenyataanmu boleh hancur, masalahmu makin kacau balau, tapi pengharapan saudara kepada air hidup sebagai juru penyembuh, penyelamat, perlindungan pada saat malapetaka, maka engkau tidak akan lihat hidupmu hancur. Amin. Justru sesuatu yang terbaik sedang terjadi hari-hari ini. Berikutnya buka PowerPoint. Bagian kita hari ini untuk menari di tengah masalah itu apa? Ini. Jangan pernah putus pengharapan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan supaya hidupmu gak dipermalukan. Yang ketiga, jangan menyimpang dari jalannya. Jadi ikuti terus hari ini menari. Sudah tidak ada dasar untuk berharap. Hari ini hidupku susah, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Malah aku nempel sama Tuhan. Aku tahu dia sumber air hidup. Selama sumber itu ada padaku, walaupun hari ini secara akal aku tidak punya sumber untuk menjamin hidupku lebih baik, tapi aku percaya bahwa Tuhan itu sumber air hidup. Dia pasti menyediakan juru penyelamat, penyembuh yang sudah menjamin hidup saudara dan saya. Yang ketiga, jangan pernah menyimpang dari jalannya ya. Jangan sampai karena masalah saudara jual iman. Saudara gadaikan imanmu atau responmu engkau jual. Saudara mulai ambil jalan tipu sana tipu sini, yang hari ini karena sudah terlalu lama kehilangan kasih sayang suami, mulai lirik-lirik pacar lama bersemi kembali. Nanti saudara tahu ya, CLBK, cinta lama busuk semua. Tidak ada cinta lama bersemi kembali. Itu motonya iblis, supaya saudara kelepek lihat pacar lama. Ada ibu-ibu yang bilang gini, bu, saya itu menyesal loh bu, nikah sama suami saya. Duh bu, pacar lama saya dulu bu, tungguin saya gara-gara saya lihat dia naik sepeda motor, sementara suami saya sudah setirnya bulat bu. Jadi saya pilih setir yang bulat bu. Ternyata salah bu, pilihan saya bongkeng bu. Yang bulat bangkrut sekarang, selingkuh bangkrut, habis gitu penyakitan lagi Bu Eli. Gimana? Tapi yang dulu naik sepeda motor Bu Eli, sekarang sukses Bu Eli. Sukses lagi deketin saya Bu Eli. Kemarin minggu lalu WhatsApp saya, gimana kabarmu? Aduh Bu Eli, berdebar-debar jantung saya Bu Eli, untung tidak copot. Saya cuman bilang, ibu hati-hati ya bu, hati-hati. Loh Bu Eli, kan suami saya ini sekarang kan sudah tidak bisa beri tati tayang toh Bu Eli. Kalau ini kan ada setrumnya dikit-dikit buat saya, der gitu Bu Eli.
Saya itu sampai ketawa, saudara. Bayangin dia, Bu Eli tahu tiap dia WhatsApp saya rasanya kayak kesetrum. Bu Eli bisa gitu. Itu kayak vitamin yang bangkitkan saya semangat, Bu Eli. Wah, hati-hati Bu, hati-hati Bu. Sebentar lagi ibu pasti dibawa iblis nanti jatuh sama suaminya orang. Iya Bu, tapi dia sudah punya istri, Bu Eli. Tapi istrinya katanya dia sudah tidak cinta. Iya, itu bohong. Nanti sama kamu dikasih madu, berikutnya 2 tahun racun yang kamu minum, sama saja. Jadi saya cuman bilang ya, hari ini yuk, sudah apapun yang terjadi, hidup kita harus lurus sudah di hadapan Tuhan. Menari di atas masalah bukan menari di atas penderitaan orang lain loh ya. Jangan ya. Jadi menari di atas masalah kelihatannya suaminya selingkuh, tapi saudara hidup happy-happy sama suami orang, ya itu sama aja. Bukan itu ibu-ibu ya. Jadi kalau sudah menari di atas masalah, 3 hal ini jangan nyimpang. Jadi apa Bu Eli yang saya lakukan? Kalau itu pacar lama saya WhatsApp saya, Bu Eli, masa saya ndak balas? Ya harus. Kalau saudara tahu itu ndak disukai Tuhan, blok. Lah saya apa ndak sering orang kepo-kepo yang iseng-iseng. Saya lagi ngapain saya? Karena dia tahu waktu malam saya sendirian, dia tahu jam malam, jam bobo itu loh. Di WhatsApp saya, mau tidur tak saya? Jangan tidur dulu, kongko dulu. Oh. Saya cuman jawab singkat, maaf ya. Dulu kamu kenal saya sebagai Eli yang dulu, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Tidak ada pembahasan lain selain firman Tuhan. Terus dia jawab, kamu galak ya sekarang. Sejak kapan kamu berubah? Sejak aku mengenal cinta Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia tidak berani lagi. Makanya kalau kita dikejar sama pria-pria yang belang, kalau kita kasih respon itu diserang terus. Tapi kalau kita galak, dia tidak berani. Makanya kadang-kadang kalau jatuh dalam perselingkuhan bisa terjadi, gak bisa salahin yang pria juga. Karena pihak wanita diresponi terus, say, ya say. Ketemuan yuk, ayo. Mau ketemu di mana, janjian yuk. Aku sudah lama juga gak pernah kongko sama kamu. Kamu gimana wajahnya, yuk ketemu. Nah itu tadi Pak Peter bilang, orang berzina itu enggak secepat ngomong kilaf, bohong. Butuh waktu, butuh nata hati. Kalau saudara mulai ada hati baru terjadi perzinahan, selingkuh terjadi. Coba kalau saudara enggak punya hati, masa saudara bisa terjadi sesuatu? Gak akan. Yuk yang berikutnya, bagaimana kita menerima bagian yang tidak layu tersimpan di surga. 1 Korintus 15 ayat 19, kita buka terlebih dahulu. Jadi hari ini yuk kita harapkan Tuhan tuh, kita lihat Tuhan tuh sudah sediakan yang terbaik setelah nanti kehidupan. Nilainya itu kekal, bukan fana. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau hari ini masalahmu di dunia belum diselesaikan Tuhan, jangan marah. Ikut Kristus itu bukan standarnya masalahmu di dunia pulih baru engkau jatuh cinta sama Tuhan. Mau sungguh-sungguh. Ini loh, kalau cuman cari Tuhan datang ke tempat ini, cuman kejar ATM-nya, berkat mujizatnya, maka firman Tuhan berkata, saudara adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara tahu, ikut Kristus itu tidak gampang. Kenapa? Upahnya surga. Lah kalau upahnya ya sepeda
ada Wimcycle ya siapa yang mau saudara? Lah karena upahnya surga, ya jadi saudara harus bayar harga. Kalau Tuhan bilang gini, kamu mau dapat surga, kamu mau, tapi harus siap pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Itu sudah jadi ketentuannya surga saudara. Jangan cari Tuhan pokoknya kaya, diberkati, hidup nyaman, enak, jalan-jalan, nggak mau pikul salib. Saudara tahu orang yang termalang dari segala manusia itu orang-orang yang seperti ini. Makanya jangan punya mental cari Kristus cuman sebagai ATM Sinterklas, suruh jadi satpam, jagai saudara, jagai pabrik. Kita ini hari ini ikut Kristus karena kita tahu kita mau cari sesuatu yang nilainya itu kekal, surga. 3 hal, saya tidak akan buka ayatnya karena nggak keburu waktunya. Buka PowerPoint ayatnya nanti dicatat aja ya. Apa sih yang Tuhan sediakan? Kalau saudara hari ini sudah tahu bahwa dalam hidup ikut Kristus itu ada sesuatu yang tidak dapat layu. Yaitu yang pertama di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini loh, Tuhan sudah sediakan tempat tinggal yang kekal. Hari ini sakit-sakit dahulu gak apa-apa. Kalau proses rumahmu harus dilelang bank, itu cuman sesaat. Sudah ndak usah nangisi semua ini loh. Kita ini enak loh. Ayo, kita sudah disediakan rumah tempat tinggal kekal. Itu yang pertama. Sebab Tuhan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang ideal, yang kita idam-idamkan. Di dunia ini tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada duka cita. Itu sudah disediakan. Ya kalau di dunia siap. Makanya kalau ibu-ibu bilang gini, Tuhan, aku ini kepingin loh hidupku ndak ada masalah, dicabut visanya, mati mau. Loh ini, kalau mau hidup ideal, ya ayo sudah, mati berarti pilihannya. Selama saudara masih kalau ulang tahun, Tuhan kasih saya panjang umur. Panjang umur berarti siap panjang penderitaan. Panjang pikul salib, panjang sangkal diri. Hati-hati loh ya kalau berdoa. Jangan lo berdoa, Tuhan, aku enggak mau air mata, aku enggak mau ada masalah. Nanti Tuhan bilang sama malaikat, besok jam 12 malam kirim malaikat pencabut nyawa. Karena dia sudah berdoa tiap hari, doanya minta hidup ideal, berarti dia mau pindah ke alam lain. Yang ketiga yaitu Tuhan sudah sediakan jabatan imam, ya. Wahyu 20 ayat 6, ya. Yang terakhir sudah selesai, bagaimana hidup yang dipelihara oleh kekuatan Allah. 3 hal, ya. Yuk pemain musik, kita sudah siap. Hari ini kita akan tutup Yeremia 1 ayat 14 sampai 19. Yuk kita baca. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa seluruh penduduk negeri ini. Bisa dibukain ayatnya. Yuk kita baca supaya saudara tahu. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Hari-hari ini ada banyak hal yang mengamuk dalam hidup saudara. Berikutnya 19, ya. Kita semua mengalami seluruh dunia ini seperti malapetaka. Tapi lihat, semuanya akan memerangi saudara. Keuangan, masa-masa yang sukar, yang jahat, tetapi tidak akan pernah mengalahkan saudara dan saya. Sebab aku menyertai orang benar untuk melepaskan orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hari ini apapun boleh mengamuk. Saudara sebagai orang benar klaim janji Tuhan ini. Saudara akan melihat 3 PowerPoint. Yuk bangkit berdiri.
Tuhan yang akan berperang buat saudara. Tuhan yang akan menyertai saudara adalah Tuhan yang Immanuel. Sampai akhir zaman dia tetap menyertai orang benar, dan dia berjanji untuk melepaskan saudara dan saya. 3 hal ini yuk direnungi ya. Kita hari ini tidak usah nangis ya. Saudara punya hidup penuh pengharapan. Amin. Saudara percaya bahwa hidup saudara dipelihara oleh kekuatan Allah, dan saudara menerima bagian yang tidak dapat layu. Musik boleh mengalun. Saudara tundukkan kepala. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Yes, Lord Jesus. Dia tahu setiap beban yang hari ini menimpa saudara. Dia tahu bahwa saudara hari-hari ini berkata, aku capek Tuhan, aku sudah lelah, aku sudah tidak punya jalan lagi untuk menjalani kehidupan di hari esok. Tapi percayalah, Tuhan berkata, siang ini Tuhan mau saudara dan saya menari di tengah masalah. Jangan pernah lepas dari pikul salibmu dan kau pilih pikul dosa. Karena waktu engkau pikul salib, itulah proyek Tuhan sedang saudara dan saya selesaikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam Tuhan selalu penuh pengharapan. Kami menerima sesuatu yang sudah tersimpan di surga yang tidak pernah layu. Engkau sudah sediakan tempat tinggal yang kekal, yang ideal. Bahkan Engkau sudah berikan jabatan imam untuk kami memerintah bersama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sendiri akan menyelamatkan kami Tuhan. Kau yang pelihara kami dari segala malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap anak-anak-Mu hari ini dengan pergumulan apapun, mereka sudah mengalami kelegaan. Mereka keluar dari tempat ini nanti Tuhan, selesainya acara ini mereka pasti diubahkan. Mereka tidak akan lagi menangis di atas masalah, tapi mereka ketawa di atas masalah, bahagia di atas masalah, karena dia punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata